Heningnya batin harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-harinya. Sebabnya, jasad kita ini terkadang memang perlu untuk disiksa, dan jiwa itu harus diputus dari kesenangan duniawi, agar hati menjadi bening, tidak lagi gaduh seperti suasana pasar. Segala sesuatu yang enak bagi badan terkadang malah menjadi racun bagi hati, dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi badan ini adalah kehidupan bagi hati. Jika seseorang sudah dapat memahami keutamaan berpantangan, maka ia akan meraihnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dirinya. Karena sesungguhnya ibadah apapun tidak akan lestari bila masih berkumpul dengan orang banyak, karena kemesraan itu akan didapat di dalam kesendirian dan hanya berdua-duaan dengan sang kekasih tanpa adanya yang lain. Untuk itu, tidak ada seorang wali pun atau seorang nabi yang tidak mengalami kesendirian, baik sebelum ataupun sesudahnya. Kalau sudah minum air telaga, malam pun terjaga diterangi lentera yang terus menyala, mencari diri yang ditelan dunia. Mata terpejam, hati memandang, beroleh cahaya yang kilang gemilang, tenggelam di kedalaman samudra, dada yang sesak pun menjadi lapang. Menangis terisak-isak, menanggung duka, menyesali sayap-sayap yang lenyap terbakar dosa. Tinggallah suara kerinduan tanpa daya, dan terus berzikir sampai aku melupa. Terombang-ambing ditelan waktu, seperti orang yang tolol di tengah-tengah orang bisu. Sesekali ku tinggalkan waktu di belakang atau di depan mataku, agar hati mampu selalu menghadap kepadanya, kepada zat yang tidak tersentuh oleh waktu. Hening adalah obat rasa duka, diliputi oleh rahasia dalam rahasianya. Perjalanan ini membuatku takjub akan keagungannya, yang terbuka satu persatu karena belas kasihnya. Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, barang siapa menginginkan agamanya sehat dan raga serta jiwanya tentram, lebih baik bagi dirinya untuk memisahkan diri dari orang yang banyak. Sesungguhnya zaman yang penuh ketakutan dan orang yang bijak adalah yang memilih kesendiriannya. Sedangkan Imam Al-Qushairi An-Naisaburi, semoga Allah merahmatinya, beliau pun mengungkapkan, apabila Tuhan hendak memindahkan hambanya dari kehinaan kekafiran menuju kemuliaan dan juga ketaatan, Dia menjadikannya intim dengan kesendirian, kaya dalam kesederhanaan, dan mampu melihat kekurangan dirinya. Dan barang siapa telah dianugerahi semua ini, itu berarti ia telah mendapatkan yang terbaik dari dunia dan juga akhiratnya. Saudaraku, sang sejati, bagi seorang hamba sejati, kehambaan adalah rumah tempat tinggal dan juga tanah airnya. Segala macam kenikmatan dan juga kebahagiaan itu tidak akan bisa ia rasakan dengan sempurna jika ia keluar dari zona ubudiyah tempat tinggalnya. Dan kenikmatan paripurna dalam diri seorang hamba adalah ketika ia menjadi hamba yang tulus dan batinnya tidak lagi disifati dengan keterasingan dari rumah tempat tinggalnya tersebut.
memujinya dengan pujian orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi dan juga maha luhur dalam segala sifat-sifatnya, agung serta mulia dalam zatnya. Pujian orang yang tahu bahwa tirai kemuliaan akan terurai di hadapan cahaya kesuciannya, dan pintu untuk mengetahui zatnya senantiasa selalu terbuka. Jika dia berkata kepada hamba-hambanya, maka dialah yang memperdengarkan, dan dia juga sang pendengar yang sesungguhnya. Ketika sang hamba melaksanakan apa yang dia perintahkan baginya, maka dialah yang ditaati, dan dia juga pada hakikatnya yang menaati. Keesaan ilahiyah meliputi alam semesta beserta dengan isinya tanpa terkecuali. Bagaimana firman Allah, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi akulah yang melempar. Dan bukan pula engkau yang membunuh ketika engkau membunuh, melainkan akulah yang membunuh. Mengesahkan dalam segala sifatnya, afalnya, dan juga zatnya adalah kewajiban bagi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita memang diberi kebebasan untuk memilih sendiri jalan hidup kita ini, baik itu taat maupun maksiat. Namun, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang telah Allah karuniakan kesadaran zahir dan batinnya. Kesadaran murni, beramal tanpa merasa dia yang beramal, bertakwa tanpa merasa dia yang bertakwa. Semua telah ia kembalikan kepada Sang Pemilik yang maha sempurna, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu mengurusi dan juga menyayangi semua makhluknya, yang maha memberi rizki baik para pelaku kebaikan maupun pelaku maksiat tanpa pandang bulu. Inilah yang dinamakan kesadaran murni, kesadaran yang tanpa merasa berbuat sesuatu apapun lagi. Sebagaimana firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Sekianlah, mudah-mudahan